Pemirsa, dan kita akan membahas dengan topik berikutnya, yaitu terkait dengan cuaca yang sekarang saat ini juga kita akan mengajak para pemirsa dan juga para followers untuk melihat perkiraan cuaca mingguan yang dilansir dari info BMKG berikut ini. Coba ya kita tampilkan informasinya seperti apa. Tapi berdasarkan hasil analisis cuaca, BMKG sendiri ini mengidentifikasi masih terdapat potensi peningkatan curah hujan secara signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Iya, jadi ada pengaruh aktivitas MJO ini atau Madden-Julian Oscillation yang aktif hingga beberapa hari ke depan ini, serta adanya 3 bibit siklon tropis. Ini menurut BMKG diperkirakan menimbulkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat atau angin kencang di sebagian wilayah Indonesia hingga 18 Maret 2024 ya. Jadi masih sekitar 3 harian lagi beberapa daerah yang diimbau untuk waspada. Ini dia perlu dicatat ya, cuaca ekstrim ada di Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta juga termasuk, Jawa Tengah, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulsel, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia merata ya. Betul, sampai dengan tanggal 18 besok. Jadi harus benar-benar waspada angin kencang dan juga hujan yang masih melanda wilayah-wilayah yang tadi sudah disebutkan Naila. Dan untuk diharapkan masyarakat juga tidak panik terkait dengan informasi dari bibit siklon tropis 91S, 94S, dan juga 93P. Namun tetap waspada akan kemungkinan potensi cuaca ekstrim. Dan diharapkan juga masyarakat udah mulai ini ya, paham atau peka terhadap bencana. Jadi bisa terus memonitoring perkembangan peringatan dini cuaca ekstrim di kanal informasi BMKG itu. Jadi harus sering-sering dilihat tuh. Jadi kalau mau aktivitas keluar, misalnya menggunakan sepeda motor, kira-kira aduh bingung nih cuacanya bakal hujan atau terus panas, itu harus sering-sering dilihat supaya nanti bisa antisipasi. Betul, kita perlu mitigasi diri sendiri ya untuk nantinya mengetahui perkiraan cuaca seperti apa. Dan ini dia seperti yang bisa Anda lihat kalau di layar kaca, sekali lagi diingatkan wilayah-wilayah yang berpotensi alami cuaca ekstrim. Dan kata BMKG ada 78% wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan ya. Dan kita sudah merasakan kalau yang tinggal di Jabodetabek ya, dari malam tuh sampai dini hari juga hujan terus saat ini. Nah, kemudian selain hujan lebat, petir, angin kencang juga yang perlu diwaspadai ini, Jason, angin puting beliung ya. Dan ini kita lihat di visualnya ternyata menerjang Kampung Buyut, Desa Kunjang Sari, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Ada puluhan rumah rusak, bahkan sejumlah rumah atapnya hilang, tersapu angin, dan sekolah juga ikut rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Iya, tapi ini salah seorang warga mengaku kayaknya yang melihat kejadian langsung ini sempat melihat awan hitam, kemudian ada terdengar suara gemuruh ya, mungkin kalau gemuruh seperti kayak petir gitu kali ya. Dan warga berharap ada bantuan dari instansi terkait, pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait untuk bisa memperbaiki rumah mereka yang rusak. Dan kalau kita lihat itu bahkan genteng-genteng sampai tersapu angin semua. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya nanti ada hujan lagi itu mendera wilayah di sana di Lebak, Banten, pasti akan masuk rumah itu air hujannya gitu ya. Dan sementara ini memang kalau kita lihat dari kondisi sekarang, hujan itu masih terus terjadi di wilayah Cileles tadi, Lebak, Banten ya. Jadi perlu diwaspadai Lebak, Banten, kemudian Sumedang juga itu pernah diterjang angin puting beliung dengan skala intensitas yang cukup tinggi. Nah, kemudian selain hujan ekstrim, cuaca, petir, kilat atau seperti itu ya, dan juga angin puting beliung, ini ada informasi juga dari Jawa Timur yang ternyata sudah 4 hari berturut-turut hujan terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, dan menyebabkan air sungai ini meluap. Banjir melanda permukiman warga dan juga jalan nasional yang menjadi jalur utama. Dan kondisinya itu kalau di Kecamatan Saronggi merupakan ini jalur sungai ya, ini diperparah dengan adanya air kiriman dari daerah lain yang mengalami hujan sehingga tidak kunjung surut. Iya, ini di Jawa Timur ya, selain permukiman warga, banjir juga terjadi di Jalan Nasional Nambakor yang menjadi jalur utama menuju pusat kota Sumeneb. Dan kalau kita bisa lihat ini puluhan kendaraan yang nekat memaksa menerobos, mungkin boleh ditampilkan ini gambarnya. Nah ini dia nih,
Ini kemudian membuat situasinya jadi macet dan harus dibantu oleh petugas kepolisian. Karena kalau misalnya menerobos kendaraan ini selain membuat macet, tapi kalau ketinggian banjir yang melebihi batas kendaraannya, itu kendaraan bisa mogok. Itu yang seringkali juga memicu kemacetan di sejumlah Betul, dan wilayah. sangat Ya. beresiko untuk mesin mobil juga nantinya. Nah ini seperti ini ya, kita lihat kondisi warga yang memang harus menempuh perjalanan dengan banjir yang menggenangi sejumlah ruas jalan di sana. Selain rumah dan jalan, sebelumnya banjir juga merendam 66 hektar lahan padi yang sudah hampir panen dan hingga saat ini masih terpantau belum surut hingga petani khawatir akan gagal panen. Ya, Aduh, ini jangan sampai ya. dampaknya Mana Karena beras lagi mahal. Beras lagi mahal, harga lagi naik-naik semuanya. Terus kalau gagal panen nanti dampaknya juga kesejahteraan petani ini juga berdampak ya. Iya. Selanjutnya kita ke wilayah Grobogan lagi, di mana ada ribuan rumah di 55 desa yang tersebar ini di sekitar 15 kecamatan se-Kabupaten Grobogan, Jawa Timur. Ini tengah terendam banjir dengan ketinggian air hampir mencapai 1 meter. Dan tak hanya di perumahan, banjir juga menggenang di Jalan Raya Grobogan Pati dan Grobogan Rembang. Oke, nah tim SAR gabungan dari BPBD Grobogan dan pihak kepolisian juga mengevakuasi sejumlah warga tentunya yang terjebak banjir di dalam rumah dengan menggunakan beragam perahu karet. Kemudian warga korban banjir ini dievakuasi ke lokasi yang lebih aman tentunya ya. Ini adalah proses evakuasi ketika warga terjebak banjir menunggu bantuan datang seperti ini pemirsa, di mana ketinggian air itu 1 meter lebih ya nampaknya. Nah, ini ada terjadi di 55 desa, salah satunya ada di salah satu desa Grobogan. Ya, ini warga pun harus beraktivitas menggunakan perahu karet gitu ya untuk bisa sekolah dan bekerja serta beraktivitas lainnya. Dan memang kalau kita berbicara banjir ini berarti hampir merata ya di Jawa, di Kalimantan. Kalau kita ke Kalimantan sekarang di Palangkaraya, itu juga terjadi banjir di sebagian wilayah di kota di sana. Kemudian banjir ini terjadi di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah yang menyebabkan meluapnya air Sungai Kahayan. Dan hujan deras ini terjadi di wilayah hulu yang kerap membuat debit air Sungai Kahayan ini naik drastis, sehingga kemudian dampaknya apa nih pemirsa? Meluap akhirnya ke pemukiman warga di bantaran sungai. Dan pemerintah setempat mencatat ada sekitar 2.000 rumah warga yang terendam banjir dengan lebih dari 17.000 jiwa yang terdampak. Sebagian korban banjir terpaksa tinggal di posko pengungsian pemirsa yang berada di aula sekolah dasar di Kelurahan Langkai, dan mereka tetap menjalani ibadah puasa Ramadan dengan segala keterbatasan. Nah, itu tadi kita lihat ya, banjir yang ternyata merata ya, Menggenangi sejumlah wilayah ya. Sejumlah wilayah menjadi banjir. Betul, apalagi di bulan puasa ini tentunya juga menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Dan kita akan melihat juga bagaimana komentar warganet terkait dengan bencana banjir di sejumlah daerah dari @Fauziah Susanti. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah, warga di wilayah-wilayah rawan longsor dan banjir harus lebih waspada dengan keadaan cuaca seperti ini. Setuju. Kemudian dari @Fatimah Nura XXX, Kupang hari ini sudah panas. Kemarin hanya gerimis-gerimis, beruntung tidak banjir ya. Dari @Iam Kalvari, kemarin sore Jogja hujan deras disertai angin kencang dan kilat. Aduh, ayo tetap waspada. Ya, di Jakarta juga beberapa kali juga sempat hujan deras juga ya. Kemudian @Nunik, sekian lebaran mau mudik, semoga cuaca lekas membaik. Amin. Ada juga dari @1,8 Cin, sekian 4 hari berturut-turut gak dikasih berhenti. Sampai waktu sahur juga hujan, banjir di mana-mana katanya. Nah, kemudian banjir besar juga terjadi di Semarang dan sampai sempat melumpuhkan jalur kereta nih, Jason. Nah, pihak BMKG mengatakan bahwa banjir yang ada di Semarang ini bukan hanya semata-mata karena cuaca ekstrim, namun juga ada hal lain, yakni karena penurunan tanah yang mengakibatkan kota Semarang juga dilanda banjir rob jauh sebelum cuaca ekstrim melanda. Betul. Gitu. Jadi memang sejumlah pemerintah daerah, stakeholder terkait ini nampaknya di situasi-situasi sekarang harus bekerja lebih ekstra untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Tidak hanya permasalahan-permasalahan yang kecil, tapi memang harus dari hulunya atau dari akar banjirnya. Ada beberapa wilayah yang dapat limpahan air, misalnya ada yang karena kali yang meluap atau sungai yang meluap. Ini harus dipikirkan cara-cara strategis supaya banjirnya tidak berlangsung lama dan kemudian warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan normal kembali. Apalagi ini sudah mau menjelang Idul Fitri ya, walaupun masih sekitar 1 bulan kurang ini ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.